welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. So many things, they fight for my attention. So I shift my gaze in your direction. Yeah, I look to you, God, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God, even when my world is caving in. Say, I choose you. I choose you. Ooh, I choose you. Ooh, no matter when and over again, I choose you. Ooh. 1, 2, 3, let's go. And every day I'm faced with these decisions, but overall I choose to follow Jesus. We look to you, God. Yeah, I look to you, God, even when the clouds are rolling in. Yeah, I live for you, God, even when my world is caving in. I choose you. Ooh, I choose you. Ooh, no matter when and over again, I choose you. Ooh.
you, Lord. With all my heart, we're coming to worship you. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. We praise you, oh Jesus. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace. Come on, let's sing. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but
are real. Jesus, you're so real. Your love so real, God. Oh, hallelujah. So beautiful. You don't leave me where you found me. You pull me up out of the mess. You don't leave me broken hearted. You never break your promises. You keep giving second chances, far above what I deserve. You keep telling me I'm worth it, not love I have to earn. You don't leave me where you found me. You pull me up out of the mess. You don't leave me broken hearted. Never break your promises. You keep giving second chances, far above what I deserve. You keep telling me I'm worth it, not a love I have to earn. Never know love like this, so beautiful. I never get used to this. My heart is yours. Of this I am convinced. From now until the end, yes. I've never known love like this, so beautiful. I've never known love like this, so beautiful. With your heart, I'll never get used to this. My heart is yours. From this I am convinced. From now until the end, I've never known love like this, so beautiful, so beautiful. Thank you, Lord, for never forsaking us, for never leave us, for keep giving us second chance and another chance and another chance. We're so grateful to know a love like this. In Jesus' name we pray. Amen. Guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well, dan aku senang banget bisa ketemu teman-teman lagi untuk bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. And berapa banyak dari teman-teman yang siap buat dengar firman Tuhan bisa shout yes, bisa shout amen. Alright, aku percaya teman-teman situ udah siap semua, dan let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah, kami sebentar mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang disampaikan pada hari ini. Biar kami bisa menangkap, dan kami mau siap dengar firman Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan semua teman-teman yang percaya, sama-sama katakan, Amen. So, because of Jesus, I can love my family. Because of Jesus, I can love my family. Aku mau mulai dengan satu cerita mengenai keluarga Bapak Ishak. Siapa itu Ishak? Ishak adalah anaknya Abraham. Jadi sekarang Ishak punya keluarga sendiri waktu dia menikah dengan wanita namanya Ribka. Dan mereka punya dua anak namanya Esau dan Yakub. Mungkin kita suka berpikir kalau cerita-cerita di Alkitab itu cerita-cerita keluarga-keluarga yang perfect. Keluarga-keluarga yang perlu dicontoh. Tapi kita pelajari lebih lagi tentang keluarganya Bapak Ishak ini, ternyata tidak se-perfect itu teman-teman. Ada challenge, ada yang sakit hati, ada yang dibohongin, ada yang show favoritism, dan masih banyak lagi. So, ini bukan keluarga yang perfect. Tapi satu hal yang kita tahu, kalau penyertaan Tuhan tetap ada di keluarga ini. Contoh-contohnya, misalkan, si Bapak Ishak, dia punya anak favorit adalah Esau. Ibu Ribka punya anak favorit namanya Yakub.
Kita kalau sebagai anak-anak, kita pengen kita menjadi favoritnya papa mama, bukan cuma favoritnya salah satu. Kalau misalkan kita anak favoritnya papa, kita lagi sama mama nggak gitu care sama kita, lebih care sama adik kita ngerasa nggak enak. So, favoritism is never a good thing dalam keluarga kita. Atau misalkan, ini terjadi. Esau, dia menyakiti hati papa mamanya. Kenapa? Karena Esau tahu hal yang papa mamanya nggak senang untuk Esau buat, tapi tetap aja dibuat. Lalu Yakub bohongin papanya. Jadi waktu Yakub mendekat ke papanya kan udah tua, kelihatannya udah bisa dibilang udah nggak bisa ngelihat. Dia tanya, itu siapa? Esau. Yakub dia bilang Esau. Kenapa dia bohong? Karena dia mau mencuri berkat anak sulung dari Esau. Akhirnya dicuri, karena bohongin bapaknya. Esau tahu, Esau marah dan dia pengen beresin sama adiknya. Adiknya ketakutan, adiknya kabur. Teman-teman bisa bayangin kondisinya pada saat itu, si bapaknya kaget karena nyata itu yang dia berkati Yakub bukan Esau. Si Esaunya marah, si mamanya juga mungkin bingung, dan si Yakubnya kabur. Itu keluarga kayaknya rasanya udah nano-nano di sana, udah campur aduk, ada yang marah, ada yang kesel, ada yang bingung, ada yang... But overall, this is not a perfect family. Tapi berkat Tuhan tetap ada, penyertaan Tuhan tetap ada atas keluarga ini. So there's no such thing as a perfect family. If we reflect with our condition, with our own family, sometimes orang tua kita bisa bikin salah sama kita, mereka mengecewakan kita. Kita pun bisa bikin salah sama orang tua kita karena kita mungkin rebel, kita nggak nurut, kita mau-maunya sendiri. Semua orang bisa bikin salah. Tapi, because of Jesus, we can love our family. Because of Jesus, we can love our family. 1 John 4:7-8. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, berarti Tuhan ada di mana? Dalam hidup kita. Dan firman Tuhan bilang God is love. If God is love, it means love is already within us. So we have the capability to love. Kita punya kemampuan untuk kita bisa mengasihi apapun, siapapun, termasuk keluarga kita yang tidak sempurna, yang dimana orang-orangnya bisa bikin salah, yang dimana kita pun juga bisa bikin salah. So, because of God, because of Jesus, we can love our family. So, I challenge you guys, apapun kondisi kita di keluarga kita, papa keras, mama cerewet, adek bandel, koko momonya sendiri, selalu ada yang bisa kita komplain. But because of Jesus, we can still love our family. So, how to love your family? Ada beberapa poin dan kita mau bahas dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1 Corinthians 13, 4-7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So, ini tentang definisi dari kasih. Dan kita akan bahas ini satu persatu. Dan kita akan bahas praktikalnya sehingga kita bisa langsung apply dalam kehidupan kita sehari-hari. So, take notes, jot down a few things. Yang pertama, love is patient. Kasih itu sabar. Kalau misalkan kita punya adik, ya namanya adik atau adik bayi itu bisa lucu. Tapi kalau lagi ngeselin, dia misalkan dia ngerengek atau dia pengen sesuatu, dia apa yang kita lagi pegang, kita lagi makan, dia mau rebut dari kita, dia maunya sendiri, pokoknya dia
mau serba dilayani, kita bisa belajar mempraktekkan kasih kepada adik kita, sabar. Namanya anak-anak, mereka pasti merasa kayak selfish, mereka merasa mereka mesti dipentingkan. Tapi kita sebagai yang lebih dewasa, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa mengasihi adik kita. Contoh lain lagi, misalkan mau pergi jalan-jalan ke mall atau for dinner. Biasanya kalau misalkan 4 family, papa, mama, misalkan Koko sama adik. Biasanya yang siap-siapnya lebih memakan waktu adalah yang cewek-cewek. Kenapa? Mereka make up, mereka pilih baju, pakai baju ini kayak nggak cocok, ini lagi, coba lagi, turun ke bawah, bagus nggak? Oh ternyata nggak cocok ya, ganti lagi, make upnya gini, yang alisnya begini, yang gini. Dan yang cowok-cowok biasanya bisa nunggu. Kita bisa nanya, udah belum? Belum, sabar, 10 menit lagi. 10 menit berlalu. Bentar, 5 menit lagi. 5 menit berlalu. Bentar, nggak sabar banget. Itu bisa melatih kesabaran, tapi karena kita mau mengasihi, sabar. Para wanita, para cewek-cewek, mereka punya kebutuhan untuk bisa tampil cantik. So, sabarlah menanti mereka. Itu contohnya. Apalagi, love is kind. Kita perlu perhatikan kata-kata kita. Jangan sampai waktu kita ngomong sesuatu, kata-katanya itu menyakitkan, nyelekit, menyindir, menjatuhkan, mengutuk, apalagi kasar. Don't do that. Love is kind. Berarti kita perlu punya kata-kata yang membangun. Misalkan nggak ada sesuatu yang baik yang bisa kita ngomong, lebih baik diem. Tapi kita perlu ngomong sesuatu yang baik. Misalkan kita punya adik cewek, aku punya adik cewek. Misalkan dia hari itu rambutnya cakep, aku bisa bilang, hey, rambutnya cakep, you look good today. Terima kasih, gitu kan. Walaupun dia senyum-senyum, apa sih? Tapi dia pasti seneng. Sepatunya bagus, gitu. Misalkan mama masak hari itu, mama masakannya enak. Walaupun emang setiap hari masakin dan enak, kita bisa ngomong something nice because love is kind. Say something nice karena itu bisa jadi berkat buat keluarga kita. Love does not envy. Koko adik misalkan. Koko dibeliin gadget baru. Adik yang istilahnya masih diuji responsibility-nya belum dapat gadget yang semahal Kokonya punya. Si adik bisa envy. Kapan aku dapat gadget kayak gitu? Atau misalkan dibalik. Si Koko melihat adiknya dimanjain, apapun yang diminta dikasih. Dede aja dikasih, aku nggak dikasih. Apapun posisi kita mau yang jadi tua, kita mau jadi muda, kita perlu senang apabila ada yang dapat berkat. So, it does not envy. Setiap daripada kita ada berkatnya masing-masing daripada Tuhan. Alright? It does not boast. It is not proud. Kadang waktu kita lagi marah, kesel-keselan, bisa ada kata-kata keluar kayak gini. Gua nggak butuh Koko. Udah, nggak butuh. Gua bisa hidup sendiri tanpa Koko. Nanti pengalaman juga gua bisa dari teman-teman gua. Nggak butuh. Nggak butuh Koko. Nggak butuh. Misalkan lagi marah, lagi gitu, rasanya udah Koko pergi aja. Nggak pengen lihat lagi. Udah. Love does not proud. It is not proud. Jadi teman-teman, kalau lagi marah gitu, tenang dulu. Jangan kita jadi orang yang sombong. Alright? Itu contohnya. Love does not dishonor others. Love is honoring. Honoring ini identik dengan orang tua kita. Kita punya orang tua di rumah, taat sama mereka. Dengar apa yang mereka ngomong. Love is honoring. If we are not honoring our parents, we are not loving them. Jadi kita perlu untuk bisa hormat sama orang tua kita. Jangan talk back, jangan shout. Walaupun kadang orang tua bisa nyakitin kita, tapi kita perlu tetap hormat sama mereka. Tenang, kalau kita misalkan disakiti sama orang tua kita, bagian kita adalah yaudah memaafkan dan tetap hormat sama mereka. Tuhan yang akan bela kita. So honor our parents, alright? Love does not self-seeking. Kadang ya kita pengen semuanya serba aku, layani aku, perhatiin aku dong, kasih aku dong, aku, layani aku yang pertama, aku yang gini. Tapi it is not self-seeking, love is not self-seeking. Apa yang bisa kita buat untuk kita bisa meng-counter
yang serba aku, kita bisa adalah gini. Apa yang bisa aku bantu? Misalkan kita ke dapur, mama lagi di situ. Mam, apa yang bisa aku bantu? Atau misalkan kamar Koko, atau kamar Dede, atau kamar Cici, atau kamar siapapun itu, misalkan lagi main, apa yang bisa dibantu? Jangan cuma minta tolong ini, itu, nyuruh-nyuruh. Tapi tanya apa yang bisa dibantu. Itu contoh untuk kita bisa nggak self-seeking. It is not easily angered. Jangan gampang tersinggung, jangan jadi gampang yang offended, jangan jadi orang yang sensitif. Dikit-dikit marah. Jangan. Tapi tadi dibilang juga love is patient, sabar. Jangan dikit-dikit marah. Tahan dulu, elus dadanya, tarik nafas. Jangan cepat meledak-ledak. Because love is not easily angered. Dan it keeps no record of wrongs, aka memaafkan. Dalam keluarga, tinggal satu rumah, berdekatan, ketemu setiap hari, pasti bisa terjadi gesekan. Bisa ada kata-kata yang tidak mengenakan, ada respon yang tidak menyenangkan, ada perbuatan tidak menyenangkan. Bagian kita adalah, kita kalau misalkan ada yang buat salah sama kita memaafkan. Maafkan orang yang bikin salah sama kita. Atau kita bikin salah, minta maaf. Karena waktu semuanya saling memaafkan, semuanya saling mengerti, dan semuanya menjaga kerukunan keluarga, di situ ada namanya unity. Dan firman Tuhan bilang, waktu ada kesatuan, ada unity, Tuhan perintahkan berkat ke situ. Waktu kita keluarga ada unity, Tuhan perintahkan berkat mengalir pada keluarga kita. So, love keeps no record of wrongs. Kalau ada yang bikin salah, maafin. Kalau kita salah, minta maaf. So, we can love our family because of Jesus. Karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, berarti Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan adalah kasih. So, the capability to love is already in us. It's our choice to use it well, atau kita tidak buat itu sama sekali. Tapi aku mau ajak teman-teman, use it well. Pakai capability itu untuk kita tetap bisa mengasihi keluarga kita. Dan waktu kita bisa mengasihi keluarga kita akan menikmati surga di keluarga. Dan kita menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk kami tetap bisa mengasihi keluarga kami. Apapun keadaannya, biar kami bisa tetap mengasihi mereka. Karena kami percaya kalau Tuhan yang adalah kasih sudah ada dalam diri kami, sehingga kami bisa mengasihi keluarga kami. Aku berdoa buat setiap teman-teman, biar hati mereka lembut, pikiran mereka terbuka. Setiap hal yang kami belajar hari ini biar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kasih itu nyata dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman percaya sama-sama katakan amin. Alright, so ibadah kita sudah selesai. Thank you for listening and following until the end. Sekarang aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku mau ajak kita angkat kedua tangan kita. Dan waktu aku sampaikan berkat, kalau kalian setuju dengan berkat yang disampaikan, say amen. Oke? Aku berdoa memberkati sekolah teman-temanku, biar studi mereka diberkati Tuhan, hasil belajar mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka dapat nilai yang terbaik dan mempermuliakan nama Tuhan. Biar teman-temanku tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Biar apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil dan menjadi berkat buat banyak orang. Biar lewat hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup mereka, orang-orang mengenal Tuhan. Biar sepanjang kehidupan teman-temanku bukan hanya mereka dengar Tuhan baik, tapi mereka mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar ada damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, so happy Sunday once again, and see you guys again next week. Bye.